Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, kali ini kita akan masuki pembelajaran tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh pada kelas 5. Nah, sebelum adik-adik melanjutkan video ini, dimohon untuk mensubscribe channel ini, agar channel ini lebih bersemangat untuk menghadirkan video-video yang menarik. Baik, adik-adik. Kita akan belajar pada pembelajaran 1 subtema 2 pada muatan bahasa Indonesia berbicara tentang iklan media elektronik. Iklan, adik-adik masih ingat apa itu arti iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Kami ulang, iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Nah, adik-adik, berdasarkan medianya, iklan itu digolongkan menjadi dua loh. Nah, yang pertama adalah iklan media cetak. Kemudian yang kedua adalah iklan media elektronik. Keduanya pada saat ini masih populer. Berdasarkan dengan media cetak yang menyampaikan informasi secara tertulis. Nah, jika media elektronik menyampaikannya informasi berbentuk elektronik. Ini perbedaannya. Jadi, ketika media cetak menyampaikannya adalah secara tertulis, media elektronik disampaikan berbentuk elektronik. Nah, contoh media elektronik itu adalah radio, televisi, komputer, atau handphone yang kita pada saat ini sangat banyak sekali beredar di masyarakat. Nah, pada pembelajaran 2, pembelajaran 1 muatan IPA, kita akan bicara tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, adik-adik, ada beberapa gangguan pada organ pencernaan manusia. Ada sariawan. Nah, sariawan ini infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur, ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Adik-adik tentu pernah kan sariawan? Nah, ini merupakan gangguan pada organ pencernaan manusia. Kemudian sakit gigi. Sakit gigi terjadi ketika pulpa mengalami peradangan. Nah, ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau di sekitar gigi dan rahang. Semoga adik-adik tidak pernah merasakan sakit gigi. Kemudian yang ketiga adalah MAH. MAH merupakan penyakit dengan rasa yang nyeri berasal dari lambung. Nah, disebabkan oleh luka di lapisan lambung, infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat-obat. Nah, pada kita masuk ke pembelajaran 2, pada muatan IPA, apa yang dibahas pada pembelajaran 2 muatan IPA? Masih berbicara tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Kita lanjut pada pembelajaran 1 sudah berbicara tentang 3. Kemudian yang berikutnya ada 3 gangguan pencernaan lainnya lagi. Yang pertama sembelit atau konstipasi. Kondisi sulit buang air besar. Penyebabnya kurang minum, kurang makan yang berserat, dan pola makan yang kurang. Kemudian pengobatannya dengan meningkatkan konsumsi makanan yang berserat, banyak minum air putih, dan berolahraga secara teratur. Kemudian yang kedua adalah penyakit gangguan organ pencernaan manusia adalah diare. Nah, diare merupakan penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Pengobatannya pemberian oralit dan minuman obat sesuai dengan resep dokter. Kemudian berikutnya adalah penyakit apendisitis, usus buntu. Nah, jangan sampai ya kita kena usus buntu. Nah, usus buntu itu adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu. Diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Nah, pengobatannya adik-adik yaitu menggunakan operasi pengangkatan usus buntu itu sendiri. Pada muatan bahasa Indonesia, pembelajaran 2, kita masih disuguhkan tentang ciri-ciri iklan pada media elektronik. Ciri-ciri iklan pada media elektronik antara lain
Yang pertama, disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio atau video. Kemudian yang kedua, disampaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian menggunakan bahasa formal atau non-formal. Menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Menggunakan intonasi yang tepat. Gaya bahasa dipahami dan persuasif. Khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas. Kemudian terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana pendukung isi iklan. Wah, ternyata banyak juga ya adik-adik ciri iklan media elektronik. Nah, masih pada pembelajaran 2, muatan SBDP. Kita berbicara tentang properti pada tari daerah. Adik-adik tahu apa itu properti? Nah, mari kita akan pelajari. Properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tari itu. Nah, ini beberapa contoh properti tarian. Nama tariannya tari reog, asal daerahnya Ponorogo. Nah, apa propertinya adalah topeng reog. Jadi pada tari reog Ponorogo ini menggunakan properti merupakan topeng reog itu sendiri. Kemudian tari kuda lumping berasal dari Yogyakarta, propertinya adalah jaranan. Kemudian tari jaipong berasal dari Kerawang, menggunakan selendang. Kemudian tari baksa kembang berasal dari Banjar, menggunakan rangkaian bunga. Kemudian tari sarempang 12 dari Deli Serdang, menggunakan properti sapu tangan. Tari merak berasal dari Pasundan, menggunakan mahkota propertinya. Kemudian tari kancet papatai dari Kalimantan, menggunakan mandau, perisai, baju perang. Wah, ternyata banyak juga ya properti tarian. Nah, bagaimana dengan tempat tinggal adik-adik? Kira-kira apa ya properti tarian tersebut? Nah, kita masuk pada pembelajaran 3, muatan IPA. Kita bicara tentang upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Nah, adik-adik, setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, ekonomi, sesuai dengan program dan kemampuan masing-masing. Nah, pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Kemudian masih pembelajaran 3, muatan PPKN, kita bicara tentang keragaman adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat dibedakan menjadi 2 ya adik-adik. Yang pertama, adat istiadat tertulis, peraturan atau dokumen. Yang kemudian yang kedua adalah tidak tertulis, yaitu cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Contoh adat istiadat adalah ngaben di Bali, tabuik Sumatera Barat, duk deren Semarang, kemudian lompat batu Fahombo di Nias. Ini merupakan contoh-contoh dari adat istiadatnya. Nah, pada muatan bahasa Indonesia, kita disuguhkan dengan ringkasan materinya adalah perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Nah, iklan media cetak, iklan tentu disampaikan tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Kemudian iklan media elektronik, iklan dilihat, didengar, dan dibaca teksnya. Kemudian iklan hanya ditampilkan dalam waktu yang sangat singkat sekali. Bahasa yang digunakan dapat berupa formal ataupun non-formal. Nah, adik-adik, persamaannya ternyata adalah sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengar. Pada pembelajaran 4, ringkasan materinya adalah kita bicara tentang makna simbol Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik pasti pernah melihat kan pada
genggaman tangan Garuda. Itu ada tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama. Kita harus saling menghormati dan menghargai yang dapat terwujud melalui kegiatan kerjasama. Nah, adik-adik, pada muatan IPS, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Negara Indonesia melakukan pembangunan di skala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Keragaman justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada pembelajaran 4, ringkasan materinya khusus bahasa Indonesia adalah bicara tentang isi pada iklan media elektronik. Untuk dapat memahami isi iklan pada radio, dengarkan iklan dengan seksama. Sedangkan pada televisi atau handphone, lihat, dengar, dan bacalah teks yang disajikan dengan seksama. Kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan elektronik, karena biasanya disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut. Masuki pembelajaran 5. Muatan bahasa Indonesia. Apa yang dipelajari? Yaitu memperagakan iklan media elektronik. Apa yang diperlukan untuk dapat memperagakan iklan media elektronik? Yang pertama adalah adik-adik harus memahami isi iklan tersebut dengan baik. Mengingat intonasi dan visualisasi pada iklan sebelum memperagakannya. Jika perlu, catat atau rekamlah isi dari tayangan iklan tersebut sebagai acuan kita untuk berlatih dan memperagakannya. Muatan IPA, penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia adalah makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, mengkonsumsi makanan yang telah basi. Wah, bahaya juga ya adik-adik. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang telah basi, bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada manusia. Cara memelihara organ pencernaan makanan antara lain: makan makanan yang sehat dan bergizi, tidak jajan sembarangan, menjaga kebersihan makanan dan minuman, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Pada muatan SPDP, yaitu memperagakan tari kancet papatai. Adik-adik, tari kancet papatai atau tari perang merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Tarian menggambarkan tentang keberanian para pria Ajai Dayak Kenyah dalam berperang. Kemudian properti yang digunakan adalah mandau, perisai, dan baju perang. Gerakan tari ini lincah, gesit, penuh semangat, terkadang disertai dengan pekikan si penari dan didominasi gerakan melompat kecil. Nah, adik-adik, kita masuki pembelajaran 6, muatan PPKN, yaitu manfaat keragaman budaya di masyarakat. Bangsa Indonesia dikenal sebagai besar dengan keragaman yang ada, tapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keragaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain menumbuhkan sifat nasionalisme sebagai identitas bangsa di dunia internasional, alat pemersatu bangsa sebagai ikon pariwisata, kemudian memupuk sikap toleransi. Nah, pada muatan SBDP, kita berbicara tentang tarian dari berbagai daerah. Banyak tarian daerah di Indonesia menggunakan pola lantai dalam tariannya. Pola lantai yang digunakan ada yang rumit, ada pula yang sederhana loh. Selain pola lantai yang berbeda, tarian daerah di Indonesia juga memiliki properti yang berbeda-beda. Contohnya, tari pendet. Properti yang digunakan adalah bokor, berhiaskan janur, dan berisi bunga. Tari piring, propertinya menggunakan piring. Kemudian tari topeng menggunakan topeng dan kipas. Tari bondan menggunakan properti payung, boneka bayi, dan kendi.
Pada pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia, kata kunci pada iklan elektronik. Kata kunci iklan merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Perhatikan beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan berikut. Misalkan, jenis iklan pariwisata. Kata kuncinya adalah tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas yang bagus. Kemudian, jenis iklan produk makanan sehat, maka kata kuncinya pasti harus ada kata sehat, kata enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Kemudian jenis iklan produk obat pencernaan, yaitu harus memiliki kata kunci ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami.